Halo Sobat Investor, kembali lagi di channel Ternak Saham. Apa kabar semuanya? Semoga cuan selalu ya. Kali ini gue mau coba share lagi rekomendasi berdasarkan screening big akumulasi atau bandar akumulasi. Dan nanti gue akan analisa secara teknikal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan teman-teman bisa menganalisa lebih lanjut lagi gitu kan. Yang pertama itu ada IPPE ya. Kita coba eh, analisa ya IPPE. Dari bandar detektor top 5 sampai top 1, top 3 itu semua akumulasi ya. Kemudian harga rata-ratanya di 186. Ada broker XA, AZZP yang 3 teratas untuk akumulasi saham IPPE. Dan kalau kita lihat di broker summary-nya, IPPE kemarin naik 5% dan kenaikan itu ada take profit dari asing. Meskipun memang 3 hari setelah dari tanggal 18 sampai 20 itu 3 hari berturut-turut diakumulasi terus. Nah, rupanya asing mulai keluar. Nah, bagaimana pergerakannya untuk hari ini ya, tanggal 25. IPP juga di tanggal 20 juga gua pernah tanggal 19 itu masuk akumulasi juga, masuk masuk dari rekomendasi juga dan terbukti naik ya. Di tanggal 19 naik sekitar 4,7%, tanggal 20-nya 6%, tetapi dibanting besoknya ARB 6%, 7%. Kemudian naik lagi di tanggal 24 kemarin. Nah, bagaimana nih? Nah, sebenarnya di sini si IPP ini masih belum kepentok resist ya, nggak naik sampai ke 192 kemudian ketok resist. Dari bandar punya harga rata-rata di 186 sih masih banyak barang ya. Lihat dari sini akumulasi volumenya gede. Nah, potensinya memang take profit pertama di 187 ya. 185 nih pembukaan bisa mungkin naik ke 187 atau bisa tembus koreksi dulu ke harga 176 atau paling tidak yang terdekat itu di 180 seperti itu ya. Itu titik-titik supportnya. Support pertama 180, cut loss kalau nyampe 176. Nah, take profit bisa di 187, yang kedua di 189 gitu. Nah, itu ya untuk IPPE ya. Kalau kita buat trendline-nya di sini nggak bisa. Oke, itu aja. Ini ya gitu ya. Apalagi kalau misalkan nih tembus di sini tembusnya di atas 189 tembus itu kemungkinan bisa naik lagi. Rentangnya lebih tinggi lagi sampai 200-an. Oke, itu IPP yang pertama. Straj. Nah, Straj kemarin ramai juga diperdagangkan ya. Mulai hari tanggal 24 kemarin mulai banyak diakumulasi punya harga rata-rata di 187. Terbukti ya, Straj itu ARA kemarin ya. ARA 20%-an, kemudian kita lihat dari asing, apakah sudah ada yang akumulasi. Asing justru memang akumulasi dari tanggal 13, rutin sampai tanggal 20, dan 2124 kemarin memang lebih banyak distribusi. Tetapi bagaimana potensinya? Dengan volume yang solid, kemungkinan ada koreksi masih bisa, ya. Koreksi mungkin ke 173 wajar, tetapi ini masih solid untuk kenaikannya lebih tinggi lagi. Nah, seperti ini ya, ada naik, kemudian volumenya ada koreksi-koreksi gitu kan, tetapi ini masih masih kenaikannya masih bisa tinggi. Dilihat ya, sampai mana? Nah, ini kan udah break di atas resisten. Resistennya sebenarnya di sini, resisten ya. Kemarin udah terlewati resistennya. Kemudian dia mengarah ke resisten selanjutnya ada di 195. Itu untuk Straj ya. Dan hati-hati untuk rawan take profit kalaupun koreksi itu ke arah supportnya di 172. Itu untuk Straj. Kemudian ada BP. Nah, BP ini udah berhari-hari ya
gua analisa juga, masuk channel rekomendasi juga, potensi ini masih uptrend. Kemudian ke tanggal 21 kemarin lebih ada koreksi, kemudian dikoreksi sekitar 4% dan tanggal 24 kemarin naik juga sekitar 4%. Potensinya masih ada kenaikan sampai dengan menyentuh batas trendline-nya yaitu di harga 157. Sekarang kan di penutupannya 153, ada potensi naik ke 157 dan kalau misalnya mampu breakout di atas 157, itu kenaikannya melanjut ke 160-an ya, 161 minimal. Kalau masih yang punya barang di hold aja dulu, tunggu dulu take profit bisa di 156 ya. Dan cut loss jika kalau breakout di bawah harga 148. Kalau dilihat di sini BP itu sejak tanggal 12 Oktober itu rata-ratanya akumulasinya besar. Cuman memang ada distribusi yang besar di tanggal 18 dan tanggal 21 kemarin. Tetapi asing masih punya banyak barang. Kalau kita lihat di sini ya, tanggal 12, nah tuh masih big akumulasi di sini kesimpulannya dengan rata-rata harga 142. Sekarang memang ada di 153. Ada koreksi itu wajar. Selama masih berada di atas 147 itu masih bisa mantul karena masih berada di channel uptrend-nya itu ya untuk BP. Dan yang terakhir lead juga lagi rame. Kita coba lihat ya. Dari tanggal 24 lead itu banyak diakumulasi juga, harga rata-ratanya justru masih di 100 nih. Volume besar, ini juga beberapa hari volumenya naik ya. Dan lead ini sudah breakout atau break ya, sudah break di resisten ya, di atas resisten. Resisten sebelumnya kan 103, kemudian sekarang break di 104. Nah ini menarik. Kemudian garis MA50-nya juga solid ya, MA20-nya solid dan MA5-nya juga kencang ya, naik di atasnya MA20-nya gitu. Ini masih uptrend, uptrendnya masih kuat. Kalau kita coba buatkan paralel channelnya, ini sih luas paralel channelnya, sorry, coba gini. Nah, ini nah, selama masih berada di atas harga 100 itu aman, aman. Kemudian kalau enggak minimal paling support terkuatnya itu berada di sini. Nah, sorry. Nah, 95 atau di bawah selama berada di atas garis MA20-nya itu lead itu masih solid untuk uptrend. Tetapi kalau misalnya di antara support terkuat ini turun, ya kemungkinan akan berbalik downtrend gitu ya. Masih ada potensi kenaikan, tetapi hati-hati, ini udah 4 hari berturut-turut ya, posisinya lumayan meskipun tipis. Kemungkinan koreksi bisa, koreksi minimal ke harga 95 itu masih bisa koreksi. Jadi hati-hati aja. Dan tetap dipantau, lakukan manajemen keuangannya. Dan terbukti lead itu kenaikan terakhir itu 2%-an itu sejak tanggal 14 lebih banyak diakumulasi oleh asing gitu. Asing punya banyak barang, kita lihat ya tanggal 14 bandar itu akumulasi meskipun ada sedikit distribusi, tetapi asing di sini itu akumulasi, rajin mengakumulasi saham lead gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Itu rekomendasi untuk tanggal 25 ini, hari Selasa, bulan Oktober 2022. Semoga cuan, dan kalau ada yang mau template harga saham, ya saksikan ya pembahasan di harga wajar saham, nanti di situ ada template, akan gua bagi syaratnya, subscribe, like, komen ya, kemudian buktinya kirim ke Telegram gua ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa.